Hello everyone, halo teman-teman. Nice to see you again. Senang bertemu kalian kembali. I want to greet you by say Happy New Year's all. Saya mau menyapa teman-teman semua dengan mengucapkan selamat tahun baru. Alright, welcome back again to our learning English lesson of course tonight. Baiklah, mari kita kembali ke pembelajaran bahasa Inggris kita lagi malam ini. Sebelumnya, we talk about present tense by using this formula, subject plus to be plus object. Sebelumnya kita telah membahas present tense dengan menggunakan rumus ini, subject plus to be is MR plus object. Alright, baiklah. Now, we want to discuss about present tense. Malam ini kita tetap akan membahas tentang present tense, tetapi by using this formula. Subject plus verb 1, S or ES plus object. Tetapi dengan menggunakan rumus yang berikut ini. Subject plus verb 1, S, ES plus object. Alright, here, di sini atau dalam hal ini, not all subjects use S or ES. Tidak semua subjek menggunakan S atau ES. So, jadi, what subject use S or ES? Subjek yang mana yang menggunakan S atau ES atau ES? Alright guys, baiklah teman-teman. Before we go far to discuss about it, sebelum kita jauh membahas tentang itu, we need to know first about what is verb. Kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu kata kerja atau verb. So, jadi teman-teman, verb is as action, job or work, something that we act, something that we do, or something move from one place to another place. Nah, jadi teman-teman, kata kerja itu adalah apa saja yang berupa kegiatan, pekerjaan, tindakan action atau segala sesuatu yang dilakukan, do, atau something move atau bergerak, berpindah, itu berarti bekerja. It means that's work. When we work, we need verb. When we build, sentence. Nah, ketika kita bekerja, pastilah kita menggunakan kata kerja ketika membangun atau membentuk sebuah kalimat. Alright. So, here, we use this formula to build a sentence in English. No more use the formula before. So, jadi teman-teman, dalam membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan rumus subject plus verb 1 is S or ES plus object, dengan menggunakan rumus yang ini, kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Bukan lagi menggunakan rumus yang di atas tadi, subject plus to be plus object ya teman-teman. Alright, in this case, dalam hal ini, we need to divide subjects into two parts. Kita harus membedakan atau mengelompokkan subjek ketujuh subjek dalam bahasa Inggris ke dalam dua kelompok atau dua bagian. First, he, she, and it as the third singular person. We should use S or ES into the verb 1. Nah,
Bagian yang pertama adalah he, she, dan it. Subjek he, she, dan it yang adalah sebagai orang ketiga tunggal harus kita tambahkan s atau es pada kata kerja bentuk pertamanya, verb 1. While Ayu, Dewi, Ayu, they, and we are not the third singular person. So, we don't need to add s or es to the verb 1. To the verb. Jadi, Ayu, they, and we, Ayu, they, dan we bukanlah orang ketiga tunggal. Jadi, kita tidak perlu menambahkan s atau es pada kata kerja bentuk pertamanya atau verb 1-nya pada kata kerjanya, ya. Okay, that's for the positive sentence. Itulah kali yang kita gunakan ketika mau membentuk kalimat positif. So, how about the negative and interrogative one? Nah, bagaimana jika kita mau membuatnya ke dalam kalimat negatif dan kalimat tanya atau kalimat pertanyaan? Alright. Oke, baiklah. When we want to make a sentence by using this formula into the negative and interrogative sentence, we should use do or does. Baiklah, dalam membentuk kalimat negatif atau pertanyaan dengan menggunakan rumus ini, kita harus menggunakan kata bantu do atau does. Kata bantu do atau does dalam membentuk kalimat negatif dan interrogative. Alright. Which one use do and which one use does? Nah, yang mana? Subjek yang mana yang menggunakan do? Subjek yang mana yang menggunakan does? Okay. I, you, they, and we use do, while he, she, it as the third singular person use does, of course. I'm sorry. I, you, they, dan we tentulah memakai do, sementara he, she, it sebagai orang ketiga tunggal pastilah memakai does. Alright guys, do you got it? Baiklah teman-teman, sudah dapat gak? Udah paham gak? Alright. The third singular person, he, she, it, use ses, added by ses. He, she, it pada yang orang ketiga tunggal harus ditambahkan s dan es in positive sentence pada kalimat positif, while in interrogative and negative sentence we should use do or does. Sementara pada kalimat negatif dan kalimat tanya kita harus menggunakan kata bantu do atau does, and Ayu, Dewi use do, while he, she, it use does. Alright. Nah, Ayu, Dewi menggunakan kata bantu do, sementara he, she, it orang ketiga tunggal memakai does. Alright. I think it's enough for tonight. Tomorrow we will continue to the examples. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk malam ini. Besok kita lanjut ke contoh-contohnya. Oke, see you, bye-bye. Good night. Oke teman-teman, selamat malam.